Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati, kita jumpa kembali dalam tahun yang baru 2024 yang berkaitan dengan acara saat ini Paulus Rakel Ministry. Namun mari kita tunduk kepala mohon kehadiran Tuhan di dalam berita firman Allah. Bapa, kembali kami bersama-sama merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu. Semua ada karena anugerah-Mu semata-mata. Kami percaya Tuhan akan berfirman saat ini agar kami disegarkan, dikuatkan, dan kami boleh hidup bersama dengan Tuhan di tahun yang baru. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, puji Tuhan kembali kita berjumpa dalam acara yang indah ini. Kita percaya Tuhan juga ada di tengah-tengah kita. Firman Tuhan hari ini dalam Yohanes pasal 6 ayat 28 yang mengatakan demikian. Lalu kata mereka kepadanya, apakah harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Luar biasa, ya. Ini satu pertanyaan dari beberapa, ya boleh katakanlah murid Tuhan untuk memberikan penjelasan yang sekaligus pertanyaan apa yang harus kami perbuat supaya kami dapat mengerjakan pekerjaan yang kehendaki Allah. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah Anda atau kita semua berpikir bahwa Yesus itu menghadapi kehidupan kita? Nah, kadang-kala nggak ada. Yang ada cuma kita mohon berkat dari Tuhan, mohon pertolongan dari Tuhan, tapi tidak pernah terpikir kalau Tuhan juga menghendaki kehidupan kita ini. Setiap orang itu pasti menghendaki siapapun, anak maupun keluarganya selalu bahagia. Dimanapun, hidup dalam ketenangan dan dalam berkat Allah. Karena jika setiap orang mempunyai harapan agar anak melakukan yang terbaik, maka ada 4 ciri atau 4 hal yang Tuhan kehendaki dari kita sebagai orang-orang percaya atau anak-anak Allah. Yang pertama, Tuhan menghendaki akan menjadi kuat hidup kita atau iman kita. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1-2 mengatakan demikian. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh sebab karunia, oleh karena kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, ini perlu garis bawahi kata-kata kalimat dalam 2 ayat ini. Tuhan itu ingin agar kita ini menjadi kuat dalam menghadapi berbagai gelombang kehidupan di tahun yang baru yang penuh tanda tanya ini, sehingga kita tidak lari dari Tuhan lalu jatuh dalam dosa. Sebab itu orang-orang percaya harus kuat. Jangan sampai gampang putus asa dan gampang menyerah. Dijauhkan sikap iman hidup seperti ini. Tuhan menghendaki agar kita ini menjadi kuat. Kuat dalam menghadapi tantangan hidup ini. Yang kedua, kuasailah dirimu dan jadilah terang. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 mengatakan demikian, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah terang, supaya kamu dapat berdoa. Nah, orang yang dapat menguasai dirinya seperti orang itu juga tenang. Sebaliknya, kalau orang yang tidak tenang, pasti dia tidak akan dapat menguasai dirinya. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Coba bayangkan ini. Amsal dengan hikmatnya dia gambarkan sedemikian
positif. Ya, orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Dan orang yang menguasai dirinya itu melebihi orang yang berbuat kota. Jadi kuasailah dirimu, kuasailah diri Anda, kuasailah diri kita semuanya supaya kita menjadi terang dimanapun kita berada. Yang ketiga, harus sempurna sama seperti Bapa. Matius pasal 5 ayat 48 mengatakan demikian. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Kekristenan itu harus mempunyai nilai lebih dari yang lainnya. Untuk mencapai kesempurnaan itu Allah telah menyediakan sarana yang menjadi masalah. Ada seringkali kitalah yang tidak mau mengerti sarananya. Sarana itu adalah antara lain melalui darah Yesus yang menyucikan kita. Firman Tuhan yang menuntun kita, Roh Kudus yang membawa kita kepada kebenaran. Di kehendak yang paling sempurna dikehendaki Tuhan dalam kehidupan orang percaya adalah supaya menjadi sempurna sama seperti Bapa. Berarti tujuan ini kan tujuan yang positif, ya, yang harus kita lakukan. Keempat, hidup dalam roh. Galatia pasal 5 ayat 15 sampai 16. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, ini satu nasihat yang sangat positif. Dan kalau nasihat ini menjadi bahagian kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita perlu hidup dalam Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang akan menuntun, membimbing, dan menolong kita dalam kesesakan, sehingga kita mampu menghadapi pergumulan yang ada. Karena dalam diri kita ada Roh Kudus, dan Roh Kudus Allah sendiri. Dan kalau dalam diri kita ada Allah menguasai hidup kita ini, kita bisa bayangkan bagaimana hebatnya hidup ini menghadapi banyak masalah. Tapi Tuhan selalu mendampingi dan berikan kekuatan. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kalau ini menjadi bagian pemikiran kita ini, maka saya yakin percaya kekristenan Bapak Ibu Saudara akan memuliakan Allah. Biar ini menjadikan satu dorongan kuat buat kita menjadi Kristen yang sungguh-sungguh dan Tuhan dipermuliakannya. Dalam nama Yesus Kristus kami percaya Tuhan akan menyempurnakannya. Amin. Terima kasih Bapak buat pengajaran firman Allah yang positif. Ajar kami mengerti kehendak-Mu supaya kami tidak menyeleweng, tetapi tetap berfokus kepada Tuhan. Karena Engkau menghadapi kehidupan kita ini selalu menjadi kuat, selalu menguasai diri kita ini di hadapan Allah, dan selalu menjadi sempurna sama seperti Bapa. Dan kalau hidup itu menjadi sempurna, maka sungguhnya itu satu kebahagiaan yang luar biasa. Hamba-Mu berhenti, firman itu hidup dan selalu berkuasa hari keseharian dalam hidup kita semuanya. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin.